Aduh, kalau AI ini emang sebenarnya bagus ya, Ya, bagus. bagus banget. Tapi kan pasti ada dampak positif sama negatifnya. Pastinya. Terutama pasti kita bahas dari. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas Farid Sofanadi dalam edisi Pendidikan dan Sosial. Halo teman-teman semua, long time no see, lama tidak berjumpa. Bersama kita narasumber adalah Bapak Hari Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kali ini mendengar berita yang lagi anget-angetnya nggak sih ini mengenai apa Wapres kita nih Raka Gibran ya, yang memulai kayak kurikulum AI di tahun ajaran baru. Menurut Bapak pendapatnya gimana nih, Pak? Ya, itu bagus ya, artinya ada kepedulian, ada aware, tapi saya pikir itu agak latah ya. Gimana ya? Ya, paling tidak ada keinginan untuk berinteraksi dengan teknologi itu sesuatu yang baik. Iya, benar. Tapi ini belum dikaji secara komprehensif, secara utuh, secara holistik gitu ya. Saya mencatat ada beberapa. Yang pertama dulu deh. Ya, Iya, baik. yang pertama, keterbatasan interaksi manusia. Ya, itu apa? Ya, tidak mungkin menggantikan interaksi manusia, itu nggak mungkin. Dia mengajar, dia bernalar dengan numerikal, dia bisa. Tapi bagaimana dia mendidik menjadi teladan manusia dan kemanusiaan, itu mustahil. Ya, kita perlu teladan manusia dan kemanusiaan. Iya. Karakter, sosial, emosional. Yang semua itu yang tak mungkin digantikan oleh guru pendidik ya, bukan guru pengajar. Kalau saya mengajar itu bisa digantikan AI, karena itu nalar, informasi kan, semua bentuk-bentuk itu bisa digantikan. Kalau mengajar kita bisa dibantu oleh AI, yes, sebagai informasi, sebagai ini. Tapi bagaimana kita berkomunikasi, bercerita, storytelling yang lebih kreatif, lebih itu kayaknya, dan akan tidak mungkin digantikan dalam mendidik anak manusia. Iya, karena ya gini Pak, maksud saya tuh kayak, aduh, kalau AI ini emang sebenarnya bagus ya, bagus. Bagus banget. Tapi kan pasti ada dampak positif sama negatifnya. Pastinya. Terutama pasti kita bahas dampak negatifnya. Kira-kira menurut pendapat Bapak nih, apa dampak negatif yang paling buruk untuk kita semua kalau kurikulum seluruhnya digantikan oleh AI? Yang pertama itu ada keterbatasan dalam memahami konteks. Ya, konteks maksudnya AI, saya yakin tidak pernah sepenuhnya memahami konteks. Baik. Maksudnya konteks ini, kalau misalnya kita diajarkan tentang kitabullah misalnya, ya. Ada konteks-konteks gaib yang sebetulnya itu yang mustahil dilakukan hanya sekedar penalaran. Gitu. Ada konteks-konteks yang melampaui itu yang harus dijelaskan melalui manusia. Gitu. Dan konteks ini menjadi penting karena nuansa dalam proses belajar dan juga dapat memberikan efektivitas dalam belajar. Saya menganalogikan gini ya, AI itu kan sudah stage-nya udah sangat maju lah ya, sangat advance. Tapi proses itu tidak dijalani oleh manusia. Jadi misalnya ada orang lahir tiba-tiba AI, ya kan begitu kan kenyataannya kan. Dia tidak belajar membaca misalnya membaca apapun yang dia baca gitu, huruf-huruf apa segala macam. Apakah itu mau di skip? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin juga. Proses. Artinya ada sesuatu yang tetap harus dijalani. Ini saya melihat ini sebagai bentuk apa ya? Kepemimpinan yang hanya mengejar performa hasil gitu. Baik. Tapi tidak memperhatikan prosesnya. Pemimpin yang baik kedua-duanya seimbang dan adil melihat hal itu. Proses diperhatikan dalam pendidikan, hasilnya juga. Nah, ini kalau kita hanya mencari hasil, ini semua kerjakan gitu. Akan perfect menurut mesin ya. Iya, benar. Tapi kan belum tentu juga gitu. Iya. Tadi konteks itu termasuk juga mengingat, jadi lemah gitu. Dan banyak sekarang di negara-negara yang sudah established gitu kena masalah dengan teknologi ini, mereka kembali kepada proses gitu. Bahwa proses itu segala-galanya gitu. Bukan mengejar hasil cepat,
pendidikan akan cepat berstandar tinggi gitu kan, bahwa ini sangat latah gitu. Iya, kayak apa ya? Jadi begin at the end dengan AI, oke. Iya, Kita mulai dari belakang, tapi kita harus ke realita, betul. ya kan? Bagaimana ketidaksetaraan akses juga menjadi sangat penting. Jadi akses kita terhadap AI itu juga berbeda-beda. Ya kita tahu ada Jakarta, ada di luar Jakarta, atau Jakarta dan Bogor. yang jauh-jauh lah, Iya. jangan jauh-jauh lah. Kayak gitu, saya menggambarkan kayak gitu. Jadi ketidaksetaraan aksesnya bukan AI saja, internetnya juga. Jadi banyak hal yang kalau dimasukkan kurikulum itu fine, tapi sebagai apa? Nah, kan banyak ini Pak, apa rakyat-rakyat ya, nggak semuanya sama gitu. Kalau misalkan apa Gibran ini ya wapres kita menunjukkan kayak semua kurikulum wajib AI, berarti kan mau kaya mau miskin semua itu kan harus sama gitu. Yeah. Nah kalau saya sih sebenarnya ya kayak berarti otomatis kan pemerintah ada langkah baru gimana cara biar semuanya sama rata. Nah menurut Bapak nih, Bapak sendiri setuju nggak nih dengan seperti ini Pak, kurikulum digantikan seluruh AI? Setuju nggak Pak? Kita akan tergantung dengan teknologi. Minusnya itu. Nah, ketergantungan dan teknologi ini yang bahaya juga sebetulnya. Iya. Kalau nggak ada teknologi, kita nggak bisa apa-apa. Dan itu menjadi hal yang sangat mendasar ya dalam pendidikan. Ini masalah pendidikan. Baik. Di mana kita harus menciptakan karakter mandiri, berintegritas, adaptif, ya, bisa berwirausaha, terus kompeten, solutif, menghargai dan memaknai waktu secara benar gitu. Itu nggak bisa yang pendidikan yang berkarakter itu nggak mungkin ini hanya dengan informasi yang dapat dari mesin gitu. Iya. Dan itu yang menjadi apa namanya concern kami kita semua atau saya lah, yang hemat saya apa namanya kekurangan. Nah ini satu lagi nih, kekurangan kreativitas dan inovasi sebagai bentuk dari ketergantungan teknologi tadi. Dan itu menjadi hal yang mendasar juga gitu. Jadi AI menggantikan peran guru pendidik ya. Guru pendidik itu juga nggak mungkin dalam memfasilitasi, kan guru itu memfasilitasi. Kalau AI itu memfasilitasi bisa, ya dia akan berinteraksi dengan gadget, oke, dapat informasi gambar, semua dapat informasi. Tapi apakah itu membuat kreatif? Apakah itu ada sesuatu yang justru itu menjadi plagiat paling tinggi di dunia ini gitu? Contoh plagiarisme adalah bernalar berbantu mesin gitu. Karena ya itu tadi, justru kecerdasan yang sejati itu didapat dari proses, dari berkembangnya sel-sel otak secara alami dengan membaca, menulis kan. Itu tidak bisa alamiah. Kita harus alamiah dan ilmiah. Jangan hanya ilmiah saja. Kita harus ada aspek-aspek alamiah yang harus kita besarkan dalam jiwa dan raga dari anak didik kita. Tapi yang ditakutkan sama saya tuh ini Pak, Bapak mungkin ya pernah kayak mendengar suatu berita yang dimana pembuat AI ini takut dengan AI, dengan robot mereka. Kenapa? Karena khawatir AI ini akan menghancurkan seluruh umat manusia gitu. Karena ada salah satu yang pernah lihat video di mana robot ini bilang, apa tujuanmu nanti? Menghancurkan manusia. Nah yang saya takutkan itu kalau misalkan apalagi ini kita udah ketinggalan jauh sama negara-negara lain gitu kan. Ya gimana bisa menyeimbangkannya, dan juga jangankan teknologi robot-robot ya, internet aja kadang terbatas, apalagi kayak gitu Pak. Sebelum jauh ke sana, ini masalah keamanan nasional, keamanan ini juga masalah penting. Masalah keamanan juga masalah apa? Ini kalau mulai dari itu masalah privasi. Dengan AI segala macam itu kita bisa terakses info-info tentang kita, bisa dimasukin segala macam. Itu udah nggak ada ininya. Lebih baik sekali lagi kita dengan nalar yang benar-benar alamiah gitu ya, sebagai manusia, sebagai dengan kemanusiaannya, kembalikan ke pendidikan itu sebagai teladan, sebagai pendidikan, bukan pengajaran. Kalau pengajaran sekedar informasi, semua kita penuh
ini kita dengan informasi. Itu yang sekarang kita ke hakiki aja deh. Yang dinilai itu sebenarnya laku atau amaliyah kita yang kita lakukan, atau nalar, atau yang AI itu lebih canggih dari kita di dalam keilmuan gitu. Jadi keilmuan itu dibuktikan akhirnya itu milik yang maha kuasa gitu, bukan milik kita. Mesin aja bisa lebih hebat dari kita gitu. Ya kan? Mesin aja bisa lebih hebat kita dalam mencerna keilmuan. Artinya ilmu itu bukan milik kita. Tapi yang kita dinilai itu amaliyah kita, laku kita, bagaimana kita mengimplementasikan hikmah keilmuan yang baik itu tadi. Jadi ini sangat mendasar. Pendidikan kita adalah pendidikan hikmah sebetulnya. Bagaimana orang mengambil insight wisdom kehidupannya. Bagaimana caranya itu kita melalui teladan, melalui cara-cara yang sudah ada pola-polanya yang bisa kita kembangkan. Dan mesin itu tidak bisa mengambil hikmah. Dia bisa mengambil pelajaran dari sesuatu yang terjadi, tapi belum tentu bisa mengambil hikmah. Kenapa kita dituliskan wahyu-wahyu itu dituliskan atau tulisan dan bukan gambar misalnya? Itu untuk bisa kita itu tadi berproses untuk mengambil hikmah dari situ. Dan proses itu tidak selesai sampai akhir zaman nanti. Terus saja itu karena ada makna-makna, ada yang mungkin AI bisa menalarnya, tapi sekali lagi hikmah ini beda sama dikonsider sebagai amaliyah. Jadi hikmah itu bukan sesuatu kalau dia tidak diamalkan. Hikmah itu adalah sesuatu yang diamalkan. Dan kita bukan sekedar hanya mencari ini kan menuntut ilmu, bahasa pendidikan kita gitu. Kita menuntut ilmu. Padahal ilmu itu pemberian Allah. Kita memohon harusnya ilmu dari Allah. Dan kita turun merendahkan diri di haribaannya gitu. Dan kalau kita semakin merendahkan diri memohon ilmu, ya insya Allah kita akan tidak tergantung dengan apapun itu. Gitu. Tidak tergantung dengan teknologi, tidak tergantung dengan apapun. Nah, belajar untuk bisa mengambil hikmah, hidup berhikmah, ya maaf, tidak mungkin dan mustahil dibantu oleh mesin. Dan mesin itu pun sendiri adalah sesuatu yang bukan hikmah. Dia bukan hukum. Ya, mesin itu kan hukum, dia bebas melakukan apa saja. Emang ini bisa berhukum gitu. Hikmah itu artinya hukum ya. Artinya apakah bisa menjadi hukum mesin itu? Gitu. Sedangkan mesin itu sendiri adalah berbasis kebebasan yang hanya dipelajari, yang menurut ini menurut itu. Gitu. Ya, kira-kira kembalikanlah sekali lagi pendidikan itu, karena Mas Gibran ini mengatakan pendidikan kurikulum AI dimasukkan sebagai kurikulum. Apakah itu sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan, sesuai dengan apakah itu adil dan beradab, apakah itu mempersatukan yang sejati gitu. Ternyata kalau di ini ya tidak menurut saya. Apakah itu ada permusyawaratan dalam hal AI misalnya? Itu kan pertanyaan gitu. Mengapa digantikan semua? Memang di luar negeri sudah kejadian. Jadi hukum itu diproduksi oleh AI. Jadi undang-undang semua itu tanpa ada musyawarah. Gitu. Jadi menurut Bapak nih untuk kurikulum yang sekarang ketika ini digantikan oleh AI, hitungannya untuk yang sekarang sudah usang lah Pak. Jadi lebih baik kita pertahankan, kita kokohkan, dan tetap kita utamakan dan fasilitaskan, atau udah kita buang saja gitu. Sebagai pengajaran AI itu harus, kalau saya bilang harus. Pengajaran ya, informasi sebagai pembanding, sebagai pengajaran, dan itu lebih canggih dari semua guru profesor-profesor yang ada ini berkumpul. AI itu lebih canggih dari nalar mereka. Suatu saat dia justru akan big data, semua itu akan begini. Jadi pengajaran oke. Pengajaran oke. Jangan disebutkan kurikulum pendidikan. Pendidikan itu beda sama pengajaran. Kan disebutkan masuk kepala kurikulum pendidikan. Nah, kalau pendidikan itu sebenarnya
pengajaran ini bagian apa namanya himpunan bagian dari pendidikan sebenarnya pengajaran. Pendidikan itu lebih luas, lebih holistik. Pendidikan itu termasuk pengajaran. Bukan sebaliknya pengajaran itu lebih ini. Ya. Artinya pengajaran itu ya orang diajar dengan informasi, dengan ini, dengan contoh-contoh bisa bisa melakukan. Tapi apakah pendidikan ya tadi saya bilang manusia dan kemanusiaan, teladan manusia dan kemanusiaan itu bisa digantikan? Dan nggak mungkin karena basisnya ya baru mengambil hikmah. Dan masing-masing orang berbeda-beda kapasitas tentang hal itu. Gitu. Ya nggak semuanya sama kayak. Iya, iya. Dan kita tetap menjadi manusia yang berbeda-beda. Pluralitas kita diciptakan yang berbeda-beda untuk kita saling memahami, saling belajar gitu kan. Dan itu merupakan ya suatu apa ya, suatu hukum Tuhan, suatu sunatullah ya, natural alamiah. Kalau untuk dampak positifnya Pak, yang sangat diuntungkan saat yang itu saya bilang tadi, dalam hal nalar pengajaran sebagai pembanding, yes, pembanding. Kalau kita lagi bicara diskusi kan ada pembanding. Baik. Pembanding itu bisa sebagai pembanding dan ada narasumber, ya gitu kan, ada moderator yang menengahi. Sebagai pembanding, mesin itu nggak apa-apa. Justru akan membantu dia. Iya. Suatu ada nilai-nilai yang kita dapatkan dari suatu diskusi atau suatu dialog gitu. Dan sebagai pembanding itu kita justru pengajaran tadi gitu. Pengajaran itu sebagai pembanding, pendidikan itulah yang kita majukan. Gitu. Jadi pengajaran itu sebagai pembanding menurut pandangan saya. Jadi bukan sesuatu yang utama gitu bahwa pengajaran melakukan ini semua akan dilakukan oleh AI. Ya, sebagai pembanding. Tetap yang mutusin beramaliyah, melakukan kebijaksanaan, melakukan itu tetap manusia. Gitu. Makanya orang bisa, nanti akan ketertinggalan kalau sama yang menggunakan AI. Belum tentu juga. Ya, kemampuan untuk mengambil hikmah dalam arti melakukan berintegritas, tadi saya melayani, adaptif tadi kan ditentukan bukan tetap kepada apa? Kepada kemanusiaan kita, bukan kepada mesin tadi. Gitu. Dia hanya sebagai pembanding untuk mendapat informasi, apapun itu. Gitu. Itu bil hikmah yang mengambil hikmah itu, yang di pendidikan kita sendiri juga sudah keteteran. Gitu. Itu kembali kepada hakikat dan marwah pendidikan kita, pendidikan ya, bahwa manusia seutuhnya yang semua lengkap, semua sempurna ini janganlah dikacau balaukan dengan kesempurnaan artifisial tadi. Itu kan sangat sempurna juga mereka cara ini, tapi itu buatan. Gitu. Manusia ini tetap kita adalah makhluk yang diciptakan tersempurna, jangan diusik oleh hal seperti ini. Gitu. Nah, saya kembali, kita teknologi tetap dan wajib kita gunakan karena itu juga kreasi peradaban kita gitu. Dan yang tidak sia-sia dalam penciptaan itu bagian dari penciptaan semesta oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tapi ketidakadaan sia-siaan itu justru memberikan kita kemampuan untuk mengambil hikmah yang lebih baik sebagai pendidik guru. Kita semua pendidik guru yang mendidik diri kita sendiri paling tidak itu poin saya, bahwa jadikanlah AI itu pembanding, bukan yang utama. Pembanding artinya ya membandingkan apa yang kita punya, tapi tetap sebagai hulu dan sebagai pemberi nuansanya itu adalah manusia dan kemanusiaan. Berarti Bapak yakin ya kalau misalkan memang kurikulum AI ini Bapak menyampaikan sangat membantu kita, sangat bagus, asalkan ya tadi yang pendidikan itu sebagai pembanding, sebagai pembanding, pengajaran. Ya. Pengajaran itu harus malah, tapi pendidikan sekali lagi harus tetap kepada manusia, teladan manusia dan kemanusiaan. Dan ya sendiri kita bisa trace kan siapa yang ininya, cara pandang algoritma itu ya cara pandang yang belajar continuous learning, semua itu memang
hikmahnya dari mana? Itu dari manusia juga. Gitu. Tetap seimbang semua. Iya, karena AI itu juga bisa melakukan pembelajaran, dia kan memperbaharui ini. Tapi sampai ke sejauh mana apa kondisi ini, ya kita harus menentukan ini, jangan menjadi latah AI itu jadi pendidik gitu. Jangan apa ya. AI itu hanya sebagai pembanding dan memberikan pengajaran pembanding penalaran kita, dan itu sangat membantu. Dan memang pengajar itu yang ditakutkan pengajar itu menjadi tidak ada lagi, ya benar. Tapi pendidik itu akan selalu ada. Dan mulailah dari keluarga kita, mulailah dari kita adalah pendidik anak-anak kita, pendidik murid-murid kita. Karena yang mengajarkan anak-anak kita sekarang adalah gadget, dan itu nyata. Nyata memang. Yang ngajar ya. Dikit-dikit gadget. Iya, artinya yang ngajar anak kita bukan. Dan itu memang fakta. Dan fakta itu harus kita sikapi kan. Yang mengajari anak-anak kita semua generasi ini adalah teknologi. Dan itu kita ambil aja. AI itu puncaknya memang sebagai pengajar. Tapi yang mendidik diri kita, guru diri untuk mendidik diri kita paling tidak, itu tetap manusia dan kemanusiaan yang kita miliki. Dan iya, namanya anak Pak. Kalau buat kayak apabila tergantung pada gadget nih, ya kalau misalkan semua diganti dengan AI, yang namanya anak pasti ada aja kayak, oh diganti bolehin megang HP nih. Iya. Seluncur kemana-mana. Maksudnya gitu. Bukan maksud gini. Pengajaran itu dilakukan oleh udah keluar dari ininya. Maksudnya pengajaran itu lingkungan diajar, tapi lingkungan itu tidak mendidik. Gadget juga tidak mendidik. Yang maksud saya itu ya fakta bahwa pengajaran itu kan bukan sesuatu yang novel, sesuatu yang ada hikmahnya. Pendidik yang punya hikmah. Pendidikan yang memiliki hikmah. Kalau pengajaran itu belum tentu memiliki hikmah. Karena disampaikan misalnya keilmuan ini, apakah benar itu ada hikmahnya di situ? Kan belum tentu. Misalnya apapun informasi yang diberikan, hikmah itu ada sesuatu yang lebih melampaui ilmu yang diajarkan, pengajaran. Jadi intinya adalah pengajaran ini sekarang dilakukan bukan oleh orang-orang yang pendidik gitu. Makanya generasi kita agak keteteran dengan yang semacam itulah. Karena pengajaran kita dilakukan lingkungan, ya termasuk teknologi gadget semua. Dan orang tua yang harusnya jadi pendidik tadi hanya juga ngajarin, bukan mendidik. Gitu. Intinya kembalikanlah bahwa pendidikan itu ya basisnya adalah kesempurnaan manusia. Yang kita disebutkan semua manusia. Jangan diusik oleh pengajaran oleh yang di luar kita, yang harusnya sebagai pembanding saja. Bahkan pembanding itu kalau saya boleh ekstrim ya, iblis itu juga pembanding. Ya kan? Dia bukan sesuatu yang menentukan gitu. Apa bedanya? Kan sama. Tapi bagaimana kita mengambil hikmah dari lakunya laknatullah itu. Itu tergantung kita kan. Artinya pengajaran itu sangat bebas. Tapi pendidik itu ada koridornya, hikmah. Agama hikmah. Ada koridornya. Kalau misalnya kita menjadi pendidik. Kalau pengajar itu menjadi luas. Di iblis itu juga mengajar. Kan dia mengajar. Tapi dia tidak mendidik. Itu bedanya jadi. Paham ya? Jadi pengajaran itu bisa dilakukan siapa saja. Bahkan oleh teknologi yang semua ini bisa mempengaruhi kemampuan dirinya lebih gitu. Tapi kalau kita belajar jadi segitu aja ternyata. Kita bisa mengatakan itu karena pada dasarnya manusialah yang sempurna. Bukan hal-hal hal-hal pemanis kehidupan itu saja gitu. AI seolah-olah kayak cuma penopang aja lah ya. Iya, pembantu, penopang, pembanding dari apa yang kita ini kan, alat bantu saja, teknologi itu pasti begitu. Pasti.
Ya Pak, kalau lanjut bisa lebih ya. Berpanjang banget ya. Iya. Teman-teman, itulah pembahasan untuk kurikulum akan dimulai mengenai kurikulum AI pada tahun ajaran baru oleh Mas Gibran. Jadi kita sudah kupas ya, sudah kupas lumayan panjang mengenai pendapat-pendapat kita bagaimana tentang kurikulum ini, apa keuntungannya, apa dampak negatifnya, dan juga yang pasti AI itu adalah sebagai penopang ya Pak ya. Yang pasti ya AI itu nggak sepenuhnya bisa kayak kita gitu. Mereka hanya memberikan sebuah contoh dan bukan soalnya bukan pendidik, mereka hanya apa Pak? Mengajar. Dan jangan lupa untuk bagi yang mau bekerja sama dengan IDC bisa di sini ya. Kita akan bertemu di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.